Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai histogram dan poligon frekuensi. Ini masih seputar statistika ya. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke histogram dan poligon frekuensi. Oke. Apa yang disebut histogram? Histogram adalah grafik yang menampilkan data menggunakan batang vertikal dengan tinggi tertentu yang menunjukkan frekuensi dari kelas yang diwakili. Nilai data diletakkan pada sumbu mendatar dan frekuensi diletakkan pada sumbu yang tegak. Nah, diingat-ingat yaitu kemudian nilai data pada histogram dapat berupa kelas-kelas interval atau tepi-tepi kelas. Kelas-kelas interval diletakkan di tengah-tengah bagian bawah batang, sedangkan tepi-tepi kelas diletakkan di tepi-tepi bagian bawah batang. Kemudian yang kedua yaitu poligon frekuensi. Apa itu poligon frekuensi? Grafik yang menampilkan data menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan frekuensi yang diletakkan tepat di titik tengah kelas masing-masing. Nah, untuk menggambarkan poligon frekuensi ini hampir sama dengan cara menggambarkan histogram. Frekuensi masing-masing kelas diwakili dengan tinggi titik pada titik tengah kelas tersebut dan menghubungkan titik yang dihasilkan sebelumnya. Oke, ini merupakan gambar histogram dan poligon frekuensi. Yang ini ya, ini merupakan gambar histogram dan poligon frekuensi dengan nilainya 54 sampai 60, 61 sampai 67, 68 sampai 74 dan seterusnya. Nah, titik tengahnya yang ini yang ditarik garis ini. Kemudian frekuensinya yang mana? Frekuensinya yang ini. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya yaitu oktave. Nah, sebelum mempelajari oktave terlebih dahulu, perlu kalian pahami tentang tabel distribusi frekuensi kumulatif. Tabel distribusi frekuensi kumulatif merupakan tabel distribusi yang berisikan frekuensi kumulatif. Nah, pada frekuensi kumulatif ini ada dua macam, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif kurang dari untuk suatu kelas adalah jumlah semua frekuensi kelas sebelum kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Bisa dipahami ya. Kemudian yang frekuensi kumulatif lebih dari untuk suatu kelas adalah jumlah semua frekuensi kelas sesudah kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Oke. Misalkan kita memiliki daftar distribusi frekuensi tinggi badan. Tentunya dalam tinggi centimeter ya. Siswa kelas 11 seperti tersaji dalam tabel berikut ini. Nah, tabel tinggi badannya dimulai dari 145 sampai 179. Kemudian yang tinggi badan 145 sampai 149 itu banyaknya siswa ada 1. 150 sampai 154 banyaknya siswa ada 4 dan seterusnya. Sehingga dengan jumlah banyaknya siswa itu adalah 40. Ini N-nya ya. Banyaknya siswa 40. Nah, pada tabel tinggi badan tersebut dapat kita gambarkan oktave dengan cara kita harus menambahkan tabel frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Bagaimana caranya? Oke, ini tetap ya, tinggi badan banyak siswa masih sama. Kemudian untuk membuat frekuensi kumulatif kurang dari, diingat-ingat ya tadi, frekuensi kumulatif kurang dari adalah jumlah semua frekuensi kelas sebelum kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Nah, misalkan kita akan mencari frekuensi kumulatif kurang dari yang banyaknya siswa 1 ini. Oke.
jumlah semua frekuensi kelas sebelum kelas ini, kelas 1, frekuensi kelas 1 ini ya. Ini kan sebelumnya tidak ada kelasnya, tidak ada tinggi badannya kan. Nah, maka itu kan 0. Kemudian ditambah dengan frekuensi kelas yang kita cari. Frekuensi kelas yang kita cari yaitu 1. Maka hasilnya adalah 1 ini. Kemudian yang kedua kita mencari yang kelas 150 sampai 154. Frekuensinya berapa? Frekuensinya adalah 4 siswa, banyaknya 4 siswa ya. Nah, diingat-ingat kembali, frekuensi kumulatif kurang dari adalah jumlah semua frekuensi kelas sebelum kelas yang kita cari ini 4. Sebelum yang kita cari frekuensi kelas 4 ini kan 1 nih ya, banyaknya siswa kan 1 ini. Nah, kemudian dijumlahkan dengan frekuensi yang sedang kita cari, yaitu 4. 1 ditambah 4 hasilnya 5. Oke, selanjutnya kita mencari 155 sampai 159. Nah, banyaknya siswa ini pada kelas 155 sampai 159 ini adalah 7. Kita jumlahkan 1 dijumlahkan dengan 4 dijumlahkan dengan 7 hasilnya 12. Dan seterusnya dicari seperti itu ya. Kemudian untuk yang kita cari frekuensi kumulatif lebih dari, diingat-ingat lagi, definisi frekuensi kumulatif lebih dari adalah jumlah semua frekuensi kelas sesudah kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Nah, misalkan kita akan mencari ini yang pertama 145 sampai 149. Frekuensinya itu kan ada siswanya sebanyak 1. Nah, tadi definisi frekuensi kumulatif lebih dari adalah jumlah semua frekuensi kelas sesudah kelas tersebut. Nah, sesudah kelas yang kita cari ini dijumlahkan semuanya. Hasilnya kan ini 4 ditambah 7 ditambah 13 tambah 10 tambah 3 tambah 2 itu kan hasilnya 39. Kemudian dijumlahkan dengan frekuensi kelas yang kita cari. 39 ditambah 1 hasilnya 40. Oke, satu lagi ya. Kemudian kita mencari yang 160 sampai 164 nih ya. Itu banyaknya siswa kan 13. Nah, definisi frekuensi kumulatif lebih dari adalah jumlah semua frekuensi kelas sesudah kelas yang kita cari ini. Kan 13. Nah, 10 ditambah 3 ditambah 2 itu kan 15. 15 kemudian dijumlahkan dengan frekuensi kelas yang kita cari. Frekuensi kelas yang kita cari adalah 13. 15 dijumlahkan dengan 13 sama dengan 28. Oke. Jadi dipahami ya. Oke, next. Berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif, nah, dapat dibuat grafik yang disebut dengan OGIF. Nah, OGIF ini ada dua macam, yaitu OGIF positif dan negatif. OGIF positif yaitu grafik yang disusun dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, sedangkan OGIF negatif itu disusun dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Oke, gambarnya seperti apa ya? Gambarnya seperti ini. Nah, yang warna ini merupakan OGIF negatif. Kemudian yang biru ini OGIF positif. Oke. Dengan frekuensinya ini, nilainya ini, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan ke ukuran pemusatan data. Nah, pada ukuran pemusatan data ini kita akan mempelajari mengenai rata-rata atau mean, median atau nilai tengah, dan modus. Nah, yang pertama yaitu rata-rata atau mean. Rata-rata
merupakan perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyaknya data. Nah, pada rata-rata ini ada rata-rata tunggal, ada rata-rata data kelompok, dan rata-rata data berkelompok dengan rata-rata sementara. Rata-rata data tunggal, misalkan datanya itu terdiri dari X1, X2, X3 sampai ke Xn. Nah, bagaimana cara untuk mencari rata-rata tersebut? X bar, ini dibaca X bar ya. X bar sama dengan X1 dijumlahkan dengan X2 dijumlahkan dengan X3 sampai ke Xn dibagi dengan banyaknya datanya. Nah, sedangkan untuk mencari rata-rata data kelompok, X bar sama dengan X1 dikali dengan frekuensi 1 dijumlahkan X2 frekuensi 2 dijumlahkan dengan sampai ke Xn dikali dengan frekuensi ke N dibagi dengan F1 ditambah F2 sampai Fn, atau bisa menggunakan rumus ini. X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N X I dikalikan dengan frekuensi ke I dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai ke N Fi. Nah, untuk yang mencari rata-rata data berkelompok dengan rata-rata sementara, yang pertama yaitu kalian harus menentukan rata-rata sementaranya terlebih dahulu atau X bar S-nya ya. Kemudian menentukan simpangan atau deviasi setiap data dari rata-rata sementara. Xi dikurangi dengan X bar S sama dengan DI. Yang ketiga, menghitung rata-rata dari simpangannya, yaitu sigma Fi DI dibagi dengan sigma Fi. Yang keempat, menghitung rata-rata yang sesungguhnya, yaitu X bar sama dengan X bar sementara atau X bar S plus sigma Fi DI dibagi dengan sigma Fi. Selanjutnya yaitu median. Median adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan dari yang terkecil. Nah, median ini ada dua, yaitu median data tunggal dan median data kelompok. Median data tunggal itu untuk yang mencari ganjil dan data genap itu berbeda ya. Untuk yang mencari datanya ganjil itu median sama dengan nilai data ke berapa, misalkan kita harus mencarinya dengan cara setengah dikali N plus 1 atau sama dengan X N plus 1 dibagi 2. Nah, untuk yang mencari menggunakan datanya itu genap, maka median sama dengan setengah dari nilai data ke N per 2 dijumlahkan dengan nilai data ke N per 2 plus 1. Nanti hasilnya berapa? Nanti dijumlahkan setelah ketemu nilai data keberapanya ya. Nah, kemudian untuk yang median data kelompok itu rumusnya ini. Median sama dengan L plus setengah N dikurangi FK dibagi FM dikali P. Dengan L itu tepi bawah kelas median, sedangkan N ini seharusnya N kecil ya, maaf. Nah, ini seharusnya N kecil, N-nya itu banyaknya data, kemudian FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median, kemudian FM untuk frekuensi kelas median, dan P-nya itu panjang kelas. Oke. Yang ukuran pemusatan data modus. Modus adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi. Ada dua macam, yaitu modus data tunggal dan modus data berkelompok. Untuk modus yang data tunggal, misalkan saya mempunyai di sebuah data, ini kan ada 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7. Nah, itu mempunyai modus 6. Karena apa kok modusnya 6? Karena 6 itu muncul paling banyak ya. Muncul berapa kali itu? 4 kali ya. Maka modusnya itu 6. Apabila data tersebut disusun dalam tabel distribusi frekuensi, modus dapat dinyatakan dengan frekuensi terbanyak F-nya frekuensinya 4.
yang paling banyak sendiri, ini yang modus. Kemudian modus data berkelompok. Rumusnya, modus sama dengan L plus D1 dibagi D1 plus D2 dikali P, dengan L tepi bawah kelas modus, P-nya itu panjang kelas, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, sedangkan D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya ya. Oke, saya akan memberikan contoh yang mean, median, dan modus. Yang pertama yaitu mean. Nah, misalkan saya mempunyai data 6, 7, 5, 8, 8, 8. Nah, ini kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu 5, 6, 7, 8, 8, 8. Maka untuk mencari mean-nya itu X bar sama dengan 5 dijumlahkan dengan 6 dijumlahkan 7 jumlahkan 8 jumlahkan 8 jumlahkan 8 dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi dengan 6. Maka hasilnya sama dengan 48 dibagi dengan 6 sama dengan 7. Oke, saya lanjutkan. Yang mencari mean atau rata-rata data kelompok. Nah, ini saya sudah membuat tabel. Diketahui ini nilainya 21 sampai 25, 26 sampai 30, 31 sampai 35 dan seterusnya ya. Dengan frekuensinya 2, 7, 10, 8 dan 3. Jumlahnya itu ada 30. Kemudian kita mencari titik tengahnya terlebih dahulu dengan cara 21, kelas yang pertama yaitu 21 dijumlahkan dengan 25 dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 23. Kemudian 26 jumlahkan dengan 30 dibagi 2, hasilnya 28. Setelah titik tengah diketahui, maka kita akan kalikan frekuensinya dengan titik tengah FI dikali dengan XI. 23 dikali dengan 2 sama dengan 46. 28 dikali 7 sama dengan 196. Maka ini dijumlahkan hasilnya 1005. Setelah diketahui, maka kita mencari X bar-nya dengan cara jumlah hasil dari perkalian FIXI dibagi dengan frekuensinya. 1005 dibagi dengan 30. Hasilnya 33,5. Oke, untuk yang contoh median, yang pertama data ganjil. Sudah diketahui datanya 2, 3, 3, 4, 4, 4, 7, 7, 8, 8, 9. Nah, ini merupakan banyaknya datanya itu ada 11, maka ganjil ya. Sebelumnya kita harus mengurutkan data tersebut dari yang terkecil ke terbesar. Ini saya sudah urutkan. Nah, untuk mencari mediannya yang media data tunggal tapi untuk banyaknya data ganjil, maka median sama dengan nilai data ke setengah kali N plus 1. Maka nilai data ke setengah dikali N-nya. N itu banyaknya data. Ini tadi ada 11. Dijumlahkan dengan 1. Maka setengah kali 12. Hasilnya 6. Nilai data ke 6. Nah, ini sudah diketahui median dari nilai data ke 6 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka hasilnya adalah 4. Nilai mediannya adalah 4. Oke, untuk mencari median data genap,
hampir sama dengan cara mencari data yang ganjil ya. Pertama kita mengurutkan dari nilai yang terkecil ke terbesar. Nah, ini saya sudah urutkan. Maka untuk mencari mediannya sama dengan setengah dari nilai data ke n per 2 dijumlahkan dengan nilai data n per 2 plus 1 setengah nilai data ke n nya 14, banyaknya data ini itu ada 14 per 2 jumlahkan dengan n nya 14 per 2 plus 1 setengah 14 dibagi 2 sama dengan 7, 14 dibagi 2 sama dengan 7 ditambahkan 1 sama dengan 8. Nah, ini dicari nilai data ke-7, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata nilainya adalah 8. Dan nilai data ke-8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga nilainya 8. Maka kita jumlahkan 8 ditambah 8 hasilnya 16. Setengah dari 16 sama dengan 8. Nah, jadi mediannya dari data ini, data 14 ini adalah 8. Oke, next yaitu median data untuk yang data berkelompok ya. Ini ada sebuah data berat badan siswa yaitu 21 sampai 25, 26 sampai 30 dan seterusnya. Kemudian frekuensinya ada 2, 7, 10, 8 dan 3. Totalnya ada 30. Nah, untuk mencari median data berkelompok yaitu kita menggunakan rumus median sama dengan tepi bawah kelas median atau L plus setengah N dikurangi dengan FK. FK-nya itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi dengan FM. FM yaitu frekuensi kelas median dikali dengan P. P-nya itu panjang kelas ya. Nah, pertama kita akan mencari letak mediannya terlebih dahulu. Ini sudah diketahui N-nya 30. Untuk mencari letak median sama dengan data ke N dibagi 2. N-nya tadi 30 dibagi 2 hasilnya 15. Kemudian untuk mencari kelas median, nah letak mediannya tadi kan ada 15. Itu kalau dijumlahkan itu kan frekuensinya 2 ditambah 7 9 ditambah ini 9 10 11 12 13 14 15. Nah, letak mediannya itu 15 itu kan ada di sini 10 sini ya. Nih. Maka kelas mediannya yaitu 31 sampai 35. Kemudian untuk mencari L atau tepi bawah kelas yaitu dengan cara ini 31 dikurangi dengan 0,5. Maka hasilnya 30,5. Untuk mencari FK-nya, FK itu kan frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Nah, tadi kelas mediannya itu 10, frekuensi kelas mediannya itu 10. Nah, untuk mencari FK-nya itu kan kelas sebelum kelas frekuensi sebelum kelas frekuensi median ini ya, berarti 7 dan 2. 7 ditambah 2 sama dengan 9. Untuk mencari FM-nya, frekuensi FM itu frekuensi kelas median, berarti frekuensi kelas median itu ada 10.
Kemudian P atau panjang kelas mediannya itu ada 5, 31, 32, 33, 34, 35, atau bisa dicari dengan cara mengurangkan ini ya, 31 dikurangi 26 hasilnya 5 ya. Nah, setelah semua ini diketahui, maka kita tinggal memasukkan dengan rumusnya di sini ya. L-nya tadi 30,5 dijumlahkan dengan setengah N, N-nya tadi 30 dikurangi FK, FK-nya 9 dibagi dengan FM, FM-nya 10, P-nya 5. Oke. 30,5 ini mendapatkan 15 dikurangi 9, 6, jadi 6, kemudian 5 bagi 10 ini hasilnya 2, berarti 6/2. Nah, 30,5 dijumlahkan dengan 6/2 ini bisa kita bagi. 30,5 jumlahkan dengan 6 bagi 2 sama dengan 3, hasilnya 33,5. Nah, median dari data berat badan siswa ini adalah 33,5. Oke, selanjutnya yaitu modus. Nah, saya memberi contoh yang data kelompok, karena yang data tunggal pastinya sangat mudah sekali ya, bisa dipelajari di LKS. Nah, sekarang yang untuk data kelompok ini ada data berat badan, diketahuinya 21 sampai 25, 26 sampai 30 dan seterusnya dengan frekuensinya 2, 7, 10, 8, 3. Nah, pertama kita menuliskan rumusnya terlebih dahulu. Modus sama dengan L-mod. L-mod ini atau bisa kalian sebut dengan tepi bawah kelas modus dijumlahkan dengan D1 bagi D1 plus D2 dikali dengan P. Nah, D1 ini selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, sedangkan yang D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, dan P itu panjang kelas modus. Yang pertama kita lakukan adalah melihat tabel ini. Nah, kita lihat mana dari data berat badan ini yang memiliki frekuensi paling tinggi, yaitu 10 ini ya, datanya 31 sampai 35. Ini berarti modusnya. Maka L modusnya itu dapat kita cari di sini ya. L modus sama dengan kelas modusnya ini kan 31 sampai 35. Maka L modusnya itu 31 dikurangi dengan 0,5. Hasilnya 30,5. Kemudian untuk mencari D1, diingat-ingat D1-nya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kelas modusnya itu 10 dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya, yaitu 7. Maka hasilnya sama dengan 3. Kemudian untuk mencari D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus. Nih ya, frekuensi kelas modusnya itu kan 10 dikurangi dengan frekuensi kelas sesudah modus ini. Berapa? 8. Maka 10 kurangi 8 hasilnya 2. Nah, jika sudah diketahui, maka kita tinggal memasukkan ke rumusnya. L modusnya tadi ada 30,5 dijumlahkan dengan D1-nya 3 per D1 dijumlahkan dengan D2 3 plus 2
dengan P-nya 5, 30,5 plus 3 tambah 2 sama dengan 5 kali 5 habis nih ya, kemudian 33,5. Jadi modus dari data berat badan siswa ini adalah 33,